Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari terkondensasi, dan kekuatannya membuat Xiao Yan merasa ketakutan bahkan sebelum Xiao Yan mendekat. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tidak tahu kekuatan macam apa dia, tetapi ketika dia berdiri di depannya, sepertinya tubuh abadinya rentan terhadapnya, satu pukulan dan tidak bisa menahan sama sekali. Xiao Yan berpikir bahwa bala bantuan akan lebih kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang datang adalah tabib istana Suqian. Sekalipun dia adalah mendiang Raja Taixu, dia tetaplah seorang raja dan seharusnya bukan gilirannya melakukan hal semacam ini. Kecuali ada seseorang yang lebih kuat dari Suqian Taiyi di sini, bahkan Suqian Taiyi pun harus mematuhi perintahnya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Xiao Yan, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Melawan kekuatan telapak tangan Suqian Taiyi mungkin berlebihan. Bahkan jika susunan formasi sihir telah diatur sebelumnya, Xiao Yan tidak optimis bisa menahannya. Segera masuk ke formasi dan aku akan menahan telapak tangan ini, kalau tidak kita tidak akan bisa pergi. Xiao Yan segera berkata. Segera, sosoknya membesar lagi dan berubah menjadi 100.000 kaki. Kemudian dia mengambil 7 langkah berturut-turut dan meraung dengan satu jari. Memegang matahari dan bulan di tangan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan apapun, dan menggunakan semua cara yang dimilikinya. Kekuatan telapak tangan ini melampaui apa yang bisa ditandingi oleh kekuatannya saat ini. Namun dengan Xiao Yueli dan tim Fearless di belakangnya, Xiao Yan harus melindungi mereka. Itu bergerak seperti dua meteorit yang melaju kencang yang bertabrakan, langsung meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan pukulan Xiao Yan, 7 langkah melawan dewa, dan bahkan hantu besar yang memegang matahari dan bulan di tangannya hampir tidak dapat bertahan sejenak sebelum semuanya runtuh dan hancur. Sosok Xiao Yan menghalangi formasi bergerak. Xiao Yueli menyaksikan pemandangan ini dengan gugup. Telapak tangan raksasa terus jatuh, dan sosok Xiao Yan terus membesar hingga 150.000 kaki. Tubuhnya melebar hingga 200.000 kaki. Pada saat ini, tampaknya Xiao Yan sedang dalam krisis. Ada aliran kekuatan yang terus mengalir ke arah Xiao Yan dari segala penjuru. Dari klan Yuan Shen, di luar dugaan, masih ada jiwa yang selamat. Tubuh fisik ini tidak bisa disia-siakan dan perlu dimurnikan dengan baik. Mungkin ada baiknya untuk memurnikan jiwa sebagai tunggangan. Su Qiantai mengenakan jubah dasar dan mengabaikan segalanya. Di matanya, tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Xiao Yan, dia tidak akan menjadi ancaman sedikit pun baginya, dan bahkan telapak tangannya yang biasa pun akan sulit ditangkap. Aura yang begitu kuat, kekuatan orang ini mungkin telah melampaui level keempat dan mencapai level kelima. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa muncul di sini? Mata Xiao Yueli menunjukkan keterkejutan. Melihat Xiao Yan harus menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk menyerang telapak tangan raksasa pria tangguh itu, alisnya berkerut dan dia segera mengencangkan cengkeramannya pada sabit kematian di tangannya. Formasi ayah sudah siap, Xiao Yueli mengirimkan pesan kepada Xiao Yan. Tapi telapak tangan raksasa di udara berada di atas formasi. Jika Xiao Yan tidak memblokirnya, tidak ada yang bisa pergi. Kamu pergi dulu. Xiao Yan berteriak dengan tajam, dan segera tubuh besar setinggi 200.000 kaki muncul. Ditambah dengan tubuh hantu emas, itu seperti mantra, meledak ke arah telapak tangan raksasa yang mengaum. Bang bang bang. Suara memekakkan telinga bergema, dan cahaya keemasan memenuhi langit seperti guntur, tetapi masih tidak bisa menghentikan jatuhnya telapak tangan raksasa itu.
Semua serangan Xiao Yan sama sekali tidak berada pada level yang sama, seolah-olah seekor cacing sedang mengguncang pohon. Aku melihat tinju Xiao Yan terus-menerus mengeluarkan kabut darah emas, dan daging serta darah dari tinjunya berceceran dan meledak. Semuanya hanya untuk menghentikan telapak tangan raksasa agar tidak jatuh, bahkan jika serangan itu sedikit mustahil di bawah kesenjangan kekuatan yang besar. Bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Serangan telapak tangan terus menghancurkan sosok Xiao Yan, dengan setiap pukulan seluruh tulang tangannya meledak. Itu baru akan dipulihkan ketika akan pulih hancur kembali. Dalam pertempuran ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa menandinginya. Ayo cepat, kalau tidak kita tidak akan bisa kabur. Percayalah pada ayah, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Xiao Yan masih mengkhawatirkan orang-orang di belakangnya. Alasan mengapa dia masih bertahan adalah karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, seseorang harus tetap tinggal, dan orang itu hanya dia, Xiao Yan. Mengabaikan blokade apapun di sini, dia menghilang dari bintang Hongmeng bersama 50.000 orang dan tim tak kenal takut di Kompas. Meskipun Xiao Yan tidak dapat mengguncang telapak tangan raksasa yang menghancurkan itu, karena dia telah bersiap sebelumnya, formasi dikerahkan secepat mungkin, memungkinkan semua orang untuk meningkatkan bintang Hongmeng, sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh. Setelah melihat formasi bergerak menghilang, Xiao Yan menghela nafas lega. Ada tekad di matanya. Dalam situasi seperti ini saat ini, kekuatannya jelas tidak cukup, dan pikirannya dengan cepat memikirkan metode lain apa yang harus dia lawan dalam situasi seperti itu. Apa kelebihan Su Qiantai dokter palsu Taiksu ini? Xiao Yan tidak mungkin mengetahui bahwa dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alam keabadian ilahi sebelum dia menginjakkan kaki di dalamnya. Sebenarnya ada cara untuk pindah untuk sementara waktu, tapi mereka pergi, dan kalian berdua tidak bisa pergi. Xiao Yan tertegun saat mendengar ini. Sebelum dia bisa berbalik, cahaya hitam menderu ke arahnya. Di atas telapak tangan besar Luo Zi, naga merah itu mengeluarkan suara keras, dan panjangnya yang besar berguncang secara tiba-tiba, meski tidak roboh. Tapi dia memberi Xiao Yan waktu untuk bernapas, dan sosok besarnya meledak menjadi kabut darah sebelum berubah menjadi sosok normal dan mundur darinya. Kenapa kamu tidak pergi? Cahaya hitam yang membuat Xiao Yan sangat marah tadi dipegang oleh Xiao Yueli. Bagaimana saya bisa menyaksikan ayah saya mati di sini? Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, kita akan menghadapinya bersama. Xiao Yueli berkata dengan serius, terlepas dari kemarahan Xiao Yan. Pada saat ini, telapak tangan raksasa itu benar-benar mengubah arahnya dan terus menghancurkan mereka berdua. Segelku belum terbuka penuh. Setelah terbuka penuh, kekuatanku akan bertambah lagi, tapi sosok lain akan menempati tubuhku. Ayah, kamu harus membangunkanku ketika waktunya tiba. Xiao Yueli selesai berbicara sebelum Xiao Yan dapat berbicara. Sosok itu bergerak tanpa suara, berubah menjadi cahaya hitam, dan semua perban di tubuhnya terbakar. Dia mengangkat semua segelnya. Dia bergegas menuju telapak tangan raksasa yang mengaum, berbalik, dan sabit kematian di tangannya menggambar bulan purnama. Cahaya hitam yang sangat pekat bertabrakan dengan telapak tangan raksasa seperti bulan hitam. Kemudian sosok Xiao Yueli dengan lembut mendarat di telapak tangan raksasa itu, dan terus mengayunkan sabit kematian hingga cahaya hitam menyelimuti mereka semua. Baru saja dengan keras, telapak tangan raksasa itu hancur dan terbuka. Itu benar-benar menghancurkan telapak tanganku, yang sepertinya tidak mudah. Tanda palsu itu terlalu mudah dan menarik. Dia tampaknya menikmati perasaan berada di atas segalanya,
seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Sabuk longgar jubah kekaisarannya tidak dipakai, dan kerahnya terbuka lebar, memperlihatkan otot-otot yang sangat kokoh di dalamnya.